Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 18 sampai 22. Judul renungan kita, Tuhan, fondasi dalam pernikahan. Saudara, cinta adalah sesuatu yang misteri dalam kehidupan kita. Orang yang merasakan cinta belum tentu memahami apa itu cinta. Orang yang mengaku memiliki cinta belum tentu memahami kekuatan cinta itu sendiri. Sebenarnya seberapa kuat cinta itu? Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dituliskan, cinta kuat seperti maut. Apa artinya? Artinya saudara, cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Cinta itu memiliki pengaruh, dampak yang luar biasa, yang sulit untuk dibendung. Ketika cinta itu datang, seseorang meluap-luap dengan cinta, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran. Nah, saudaraku, memang cinta itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Cinta itu tidak bisa lepas dari relasi, dan bahkan cinta tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berkeluarga, dari kehidupan pernikahan. Namun sebenarnya cinta tidak seharusnya dijadikan fondasi dalam relasi. Cinta pun bahkan tidak seharusnya dijadikan fondasi dalam pernikahan dan keluarga. Mengapa saudara? Kita akan melihatnya melalui Hakim-Hakim pasal 16 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacanya ayat 19 sampai 20 buat kita. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, kisah ini adalah sebenarnya kisah yang sangat tragis. Kisah cinta seorang Simson. Simson begitu mencintai Delila. Cintanya kepada Delila menjadi pondasi dalam dia membangun sebuah keluarga, memulai sebuah pernikahan. Kita melihat apa dampaknya ketika cinta menjadi pondasi dalam keluarga, dalam pernikahan. Ada dua hal yang fatal dari cerita ini kita melihat. Yang pertama, cinta Simson telah mengakibatkan pikirannya, akal budinya dibutakan. Simson telah dibutakan untuk melihat bahwa istrinya ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik padanya. Bahkan, kemampuan berpikirnya seolah-olah telah dilumpuhkan oleh cinta. Harusnya Simson itu curiga ketika istrinya berkali-kali menanyakan tentang kelemahannya ada di mana. Ini hal yang pertama, akibat yang fatal ketika cinta kita jadikan fondasi dalam keluarga, dalam pernikahan. Bisa-bisa kita tidak mampu melihat dengan jeli lagi akan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, saudara, hal yang fatal ketika cinta kita jadikan fondasi dalam pernikahan dan keluarga kita. Orang yang kita cintai bisa-bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Karena kita sangat mencintainya, maka kita membiarkannya melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan hal-hal yang membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Oleh karena terlalu mencintai pasangan, mencintai anak, kadang-kadang kita kompromi, membiarkan mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, membuat mereka jatuh dalam dosa, dan bahkan membuat diri kita sendiri, menghancurkan keluarga kita, meninggalkan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Simson oleh karena dia menjadikan cinta fondasi dalam keluarganya. Bukankah sangat tragis, saudara? Simson yang adalah berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bahkan dia adalah nazir Allah. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi dia sendiri
akhirnya merusak hubungan dia dengan orang tuanya, merusak keluarganya, menghancurkan hubungannya dengan Tuhan, menghancurkan kehidupannya. Maka saudara, yang benar adalah ketika kita membangun relasi, membangun keluarga, membangun pernikahan, jadikanlah Tuhan pondasi. Ketika Tuhan menjadi pondasi dalam pernikahan dan keluarga kita, setiap apapun yang akan kita putuskan di tengah-tengah keluarga kita akan mengingat Tuhan. Kita akan bertanya kepada Tuhan, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita mengambil keputusan, oleh karena kita menjadikan Tuhan pondasi dalam hidup keluarga kita, pernikahan kita, saudara, maka secara otomatis itu adalah ekspresi cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pasangan kita, dan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja di mana kita menjalin hubungan relasi dengannya. Mari saudara, mulai sekarang jadikanlah Tuhan sebagai pondasi dalam berelasi, dalam membangun pernikahan, membangun keluarga. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang memperkenan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.